Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali bersama saya dalam renungan pembawa Shalom untuk saat ini. Dan tentunya sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu kepada kami Tuhan hingga saat ini. Kami terus boleh menikmati kasih-Mu, kami terus boleh menikmati anugerah-Mu. Maka kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya damai dan sejahtera daripada Engkau yang terus melimpah atas kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penyertaan Allah yang sempurna. Sekali lagi, penyertaan Allah yang sempurna. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membaca dari ayatnya yang ke-18 sampai ayat 25. Tapi kita fokus membaca ayat 21 sampai 23. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi atau melalui nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tema kita penyertaan Allah yang sempurna. Sebelum saya memaparkan kebenaran firman Tuhan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam kejadian ini kita mengetahui bersama bahwa Yusuf yang telah bertunangan dengan Maria mendengar kabar yang sungguh membuatnya begitu takut dan juga membuatnya menjadi khawatir dan gelisah tentunya. Kenapa? Karena seorang tunangannya dia mendengarkan kabar bahwa dia hamil. Nah, tentu bagi kita semua ini merupakan suatu persoalan yang begitu besar. Apalagi pada saat itu ketika seorang gadis hamil di luar pernikahan, maka itu menjadi sebuah omongan, menjadi sebuah ejekan bagi masyarakat yang ada, bahkan dihina dan direndahkan. Nah, sehingga pada saat itu Yusuf mengambil pertimbangan demi pertimbangan apa yang harus dia lakukan. Sehingga dalam teks ini kalau kita memperhatikan, dia mengambil kesimpulan dengan diam-diam bahwa dia akan menceraikannya tanpa sepengetahuan orang lain. Supaya apa? Supaya tidak tercemar nama Maria dan juga dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada saat itu seorang malaikat Tuhan datang kepadanya pada waktu dia tidur. Berarti dia sedang bermimpi, dan di saat itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan firman Tuhan berkata kepadanya, sehingga dalam firman Tuhan ini nanti menjadi perenungan bagi kita bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga juga tema ini menjadi suatu makna kedatangan Yesus Kristus dalam kehidupan kita yang kita rayakan pada saat ini. Yaitu dia mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah nama Yesus. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, karena anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, maka engkau akan menamai dia Yesus. Kita belajar dari nama ini. Yesus artinya apa? Ini diambil atau diadopsi dari bahasa Ibrani atau dari Perjanjian Lama yang kita lebih kenal, itu dari nama Yosua. Disebutkan di sana Yehosua. Artinya apa? Allah menyelamatkan.
Nah, secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks orang Israel, nama Yosua menggambarkan penyelamatan Allah yang diwujudkan dalam kepahlawanan. Yosua yang dipakai Allah untuk menggantikan Musa dalam hal apa? Memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian, memimpin bangsa Israel sehingga mereka menduduki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah sejak dari Abraham. Nah, di sana dia menunjukkan bahwa Yosua dipakai menjadi alatnya untuk menyelamatkan, sehingga nama Yosua itu diartikan sebagai Allah yang menyelamatkan, sehingga nama Yesus juga mempunyai arti penyelamat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Allah yang sempurna, satu makna yang sangat penting yang perlu kita renungkan adalah bahwa kedatangan Yesus Kristus itu, kesempurnaan penyertaannya itu bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia datang sebagai seorang yang menyelamatkan kita, sebagai seorang penebus, sebagai seorang yang begitu kuat dan menaungi kita. Dia datang kepada kita dalam bentuk manusia hanya untuk apa? Untuk membawa kita kepada keselamatan. Dan ini menunjukkan dan juga mewujudkan bahwa kasih Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga ini juga menjadi kekuatan bagi Yusuf secara pribadi pada saat itu. Kenapa? Karena dia sedang takut, dia sedang gentar, dia mengalami pertimbangan-pertimbangan yang begitu rumit. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tempuh, apa yang harus dia ambil langkah, dia harus kemana. Mungkin kalau kita yang berada di posisi Yusuf, kita juga akan mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat Natal ini, mari kita memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya penyertaan Allah itu sempurna. Kenapa? Karena ketika dia datang untuk menyelamatkan kita. Maka sekarang adalah apakah kita sudah membuka hati kita untuk menerima kedatangan itu dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang dengan penuh penyerahan diri kepadanya? Kita mengakui bahwa dia adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita secara pribadi. Ini yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Sehingga nanti ketika kita sudah mengetahui dan mengambil langkah untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan diri dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita juga merasakan penyertaan Allah yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih Allah itu kita sudah terima. Maka jangan kita takut. Mungkin kita sedang merayakan Natal di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Apakah itu menjadi sesuatu yang menutupi kebahagiaan kita karena kedatangan seorang Juru Selamat bagi kita? Apakah karena pandemi ini menjadi kesedihan bagi kita sehingga kita tidak bisa menikmati suasana Natal yang seharusnya indah sekali dalam kehidupan kita? Tentunya tidak. Harusnya kebahagiaan kita karena menerima Yesus Kristus, karena Kristus telah datang bagi kita sebagai seorang penyelamat, itu menjadi kebahagiaan yang sungguh sempurna dalam hidup kita. Sekali lagi, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada seorang penyelamat, kepada seorang Juru Selamat yang membebaskan kita? Oleh sebab itu dia meneruskan dalam ayatnya yang ke-23 di sana. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini merupakan kutipan seorang Matius dari seorang nabi yang mengatakan bahwa seorang akan lahir dan dia akan dinamakan Immanuel. Artinya adalah Allah menyertai kita. Ini merupakan kalimat pernyataan dari seorang Matius ketika dia mengutip kata kalimat dari seorang Nabi Yesaya. Untuk apa? Untuk meneguhkan penerima suratnya pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi. Tentunya orang-orang Yahudi mereka mengetahui, mereka tahu persis bahwa
Dia Mesias telah dijanjikan, telah dinubuatkan, sehingga tidak salah ketika Matius menyampaikan ulang, meneguhkan ulang bahwa yang datang ini yang dinamakan seorang Yesus sebagai Yesus itu sudah pernah dijanjikan dalam perjanjian lama melalui Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa dia akan dinamai seorang Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Ini menjadi peneguhan bahwa sebenarnya seorang yang datang itu bukan hanya dia beri keselamatan bagi kita, tetapi sesungguhnya setelah dia menyelamatkan kita dari dosa kita, dia menebus kita, dia akan terus menyatakan penyertaan yang sempurna itu dalam kehidupan kita setiap hari dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita masih meragukan Immanuel itu dalam kehidupan kita, maka yang pertama yang perlu kita pertanyakan bukan pertolongan Tuhan, tapi diri kita. Apakah kita tadi sudah percaya dan menerima dan mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Ketika belum, maka maklum dan wajar ketika kita masih takut dan ragu dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membuka hati untuk Dia bekerja dalam hati dan pikiran kita, dalam seluruh totalitas hidup kita, maka sesungguhnya iman kita di dalam Dia itu yang memberikan kita kekuatan dan kita mempercayai bahwa Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Kenapa kita harus takut ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita? Kenapa kita harus takut ketika kita tahu bahwa Dia adalah Immanuel yang menyertai kita? Kenapa kita harus takut ketika kita tahu bahwa Allah telah mengaruniakan seorang putranya bagi kita hanya karena kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita? Sehingga dalam segala persoalan kehidupan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena masalah utama dalam kehidupan kita telah diselesaikan olehnya di kayu salib, yaitu dosa. Maka segala sesuatu yang lainnya itu kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Dia telah menyelesaikan. Banyak saja pertanyaan bagi kita, apakah kita benar-benar hidup sungguh-sungguh kepadanya sebagai orang yang membawa diri dan mempercayai penyertaan Allah yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa hidup kita kepada Tuhan, mempercayai bahwa penyertaan Allah itu yang sempurna. Dari kedua nama atau yang menjadi nama bagi untuk Yesus, yang pertama tadi Yesus yang artinya adalah Allah menyelamatkan, dan yang kedua Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya itu yang terus menjadi sukacita dan meneguhkan kita dalam merayakan Natal tahun ini. Dan tentunya akan terus menjadi kekuatan iman kita dalam melewati hari demi hari untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam renungan kali ini. Dan saya rindu bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan terus diberkati melalui renungan-renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui YouTube channel Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom dan juga melalui akun Facebook LPPS Palu. Terima kasih. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Terima kasih oleh anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan kiranya memeteraikan firman dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur dan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.